Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kita tahu bahwa semua amal kita, semua pekerjaan kita, semua perbuatan kita, semua aktivitas kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya hanya ada dua. Syaratnya hanya ada dua. Yang pertama adalah ikhlasun niyah, niat yang ikhlas. Yang kedua adalah ittiba'us sunnah, bagaimana kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segenap ibadah kita, dalam segenap amaliyah kita, bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakoni di dalam hidup kita dalam rangka menjalankan tugas kita sebagai Abdullah, tugas kita selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus fungsi kita sebagai khalifahnya, khalifah Allah di muka bumi ini, adalah yang pertama ikhlasun niyah. Kita faham, kita tahu bagaimana bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mensinyalir dalam Al-Quranul Karim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah Allah perintahkan, tidaklah Allah menyuruh, tidaklah Allah mengajak, tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menggiring kita, Allah memotivasi kita, mendorong kita untuk melakukan satu amal, melakukan satu aktivitas, melakukan satu perbuatan, kecuali mukhlisina lahuddin. Bahwa perbuatan itu, amal yang kita lakukan itu, aktivitas yang kita jalankan itu, pekerjaan yang kita lakoni itu adalah hal yang ikhlas. Dan kita semua yakin bahwa orang tidak mungkin akan ikhlas, orang tidak akan mungkin melakukan amaliyah secara murni lillahi ta'ala, kecuali di dalam dadanya ada iman, kecuali di dalam hatinya, di dalam fikirannya, di dalam perasaannya ada iman. Karena iman inilah yang mendorong, iman inilah yang menjadi pengokoh, iman inilah yang menjadi penopang, iman inilah yang menjadi fondasi untuk melakukan pekerjaan apapun dari seorang hamba. Iman inilah yang kemudian mendorong, menjadi energi, menjadi power seseorang melakukan amaliyah, seseorang melakukan perbuatan, seseorang melakukan kewajiban syariat agama, melakoni apa yang telah diperintahkan oleh Allah, dicontoh teladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ikhlas, adalah semata-mata landasannya iman. Yang kedua, bahwa amal kita, pekerjaan kita, ibadah yang kita lakukan, perbuatan yang kita jalankan dalam hidup dan kehidupan ini diterima oleh Allah manakala ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumir rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang datangnya dari Rasulullah, apa saja yang dikerjakan oleh Rasulullah, apa saja yang disetujui oleh Rasulullah, apa saja yang didiamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, fakhuduh, ambil. Kita mencontohnya, kita meneladani, kita menirunya. Wa ma nahakum anhu fantahu. Tetapi apa yang dilarang, apa yang dicegah, apa yang diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita hindari, fantahu, kita tinggalkan. Begitu pula ibadah siam, ibadah saum, ibadah puasa yang kita lakukan. Sebentar lagi yang kita akan masuk dalam bulan Ramadan yang mubarak, bahwa tidak mungkin kita bisa bangun tengah malam
Tidak mungkin kita bisa melakukan sahur, kita makan sahur, kita menunggu subuh, melaksanakan sholat jamaah, walaupun saat ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak berjamaah ke masjid. Di zona-zona tertentu, zona merah, zona yang berbahaya. Karena para ulama kita tidak mungkin membiarkan kita tanpa memberikan solusi. Para ulama kita tidak mungkin membiarkan kita jalan nafsi-nafsi, jalan sendiri-sendiri. Karena semuanya juga berdasarkan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin beliau-beliau mengarang-arang. Yang paling paham tentang kondisi kita adalah para ulama kita, para cendekiawan kita, para ahli-ahli di bidangnya. Yang mana dari pendapat mereka lah kemudian kita diarahkan begini, kita diarahkan begitu. Karena tidak mungkin masjid dikosongkan ada kepentingan-kepentingan di baliknya. Tidak mungkin tarawih ditiadakan hanya karena kepentingan-kepentingan sesaat, tidak, sama sekali tidak. Karena pelajaran penting inilah kita melakoninya. Bahwa apa yang hari ini kita kerjakan tidak terlepas dari ittiba kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa apa yang hari ini yang akan kita planning, kita rencanakan dari program Ramadan kita, dari program ibadah kita, dari program aktivitas amaliyah Ramadan kita, tidak terlepas daripada ittiba kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak terlepas. Karena inilah yang menjadi landasan amal kita. Begitu berdosanya jika para ulama kita memutuskan sesuatu yang mengarahkan kita kepada hal yang terbaik, sementara dia faham ada hal-hal yang lain. Tentu tidak. Karena itulah, mari kita bersihkan hati kita. Kita bersihkan fikiran dan perasaan kita. Beramal tidak cukup dengan semangat. Beramal tidak cukup dengan himmah. Beramal tidak cukup dengan keberanian. Beramal tidak cukup dengan modal kepongahan dan kesombongan, apalagi naudzubillah. Beramal juga butuh ilmu. Bahkan para ulama mensyaratkan al-ilmu qabla al-amal. Al-ilmu qabla al-amal. Berilmu dulu, tahu dulu apa amalan. Tidak cukup dengan modal semangat, tidak cukup dengan modal keberanian, tidak cukup. Harus ada ilmunya. Dan ilmu itulah yang kemudian mengokohkan kita. Sehingga apa yang kita lakukan benar-benar mukhlishina lahuddin. Murni lillah. Murni karena Allah. Murni karena menjalankan perintahnya. Murni karena ittiba kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga sekali lagi mari kita bersihkan hati kita. Kita bersihkan fikiran dan perasaan kita. Kita bersihkan fikrah kita. Kita bersihkan pemahaman kita. Kita imbangi keberanian kita. Kita imbangi semangat kita dengan ilmu. Agar apa yang kita lakukan tidak membuat kita kemudian di tengah jalan patah semangat. Apa yang kita kerjakan tidak kemudian membuat kita di tengah jalan futur, lemah, loyo, semangat cuman di awal, yang kita kenal dengan istilah panas-panas tai ayam. Tetapi kita beramal dengan konsisten, beramal dengan istiqamah, beramal dengan komitmen yang kuat lillahi ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hadanallahu kum jema'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.